Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita ketemu kembali dalam kajian rasionalitas Qurani bersama Bapak Haji Iswan Muhammad Isa, yang mana pada kajian kali ini kita akan membahas dengan tema sudah benarkah keyakinan kita? Di dalam Al-Quran biasanya kita menemukan istilah yakin atau orang yang yakin. Misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 4 dikatakan wabil akhiratuhum yuqinun, dengan hari akhir mereka yakin. Bagaimana konsep yakin berdasarkan rasionalitas Qurani, Pak Iswan? Terima kasih, Ajul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita hari ini di tema 125 bahas seputar pengetahuan kita tentang yakin apa yang disampaikan Al-Quran, Pak Jul ya. Nah, kalau kita lihat dari sisi bahasa, apa yang Pak Jul katakan tadi, yakin ini kan dia masdar dari kata yakina. Yakina yaiqanu yaqanan. Jadi yang bermakna pasti dan jelas. Nah, ini makna yakin. Nah, kata ini biasanya dilawankan lawan kata itu dengan zan, artinya persangkaan. Jadi yakin dan persangkaan. Nah, tentang dilawankan kata ini kita bisa melihat misalnya di surah An-Nisa ayat 157, di situ dikatakan malahum bihi min ilmin illa taba'azan wa ma qataluhu yakinan. Jadi di situ dikatakan bahwa orang-orang tentara Romawi pada waktu membunuh Isa alaihissalam. Nah, sebenarnya mereka itu hanya sangka-sangka saja, hanya zan saja gitu. Nah, mereka tidak yakin bahwa yang dibunuhnya itu Isa. Nah, di situ ada kata zan dilawankan dengan kata yakin gitu. Jadi yakin itu lawan daripada zan. Nah, kalau kita lihat lagi misalnya di surah Al-Baqarah yang tadi Pak Jul sebut, di surah Al-Baqarah ayat 4 itu wabil akhiratihum yuqinun, itu bahwa dengan hari akhir itu mereka yakin. Artinya dengan hari akhir mereka yakin itu mereka yakin dalam makna tadi, dalam makna adanya suatu kepastian, adanya suatu kejelasan. Nah, jadi dari makna ini yakin ini adalah sesuatu yang jelas dan pasti. Nah, jelas dan pasti tapi berdasarkan suatu ilmu pengetahuan, bukan berdasarkan prasangka, zan atau sangka-sangka kita saja gitu. Nah, masalah zan dan ini kan sudah kita bahas kemarin gitu. Bagaimana dengan iman? Apakah memerlukan ilmu pengetahuan juga, Pak Iswan? Nah, kalau iman ini dia artinya mempercayai sesuatu. Jadi mempercayai sesuatu yang didasarkan pada data-data awal. Jadi dia punya data awal. Nah, dia mengetahui. Nah, ini dijadikan, jadi berarti dia dijadikan kepercayaan, suatu kepercayaan awal, baik melalui apa yang didengar maupun apa yang dilihat. Jadi yang namanya iman itu bukan zan. Tadi kan yakin lawan zan ya kan. Jadi iman itu bukan zan, artinya pokoknya yang penting kan kita iman saja. Nah, itu zan namanya. Karena apa? Karena kita tak memiliki pengetahuan apa-apa gitu. Nah, ini dia bukan tapi ada pengetahuan awal yang dijadikan dasar,
yang didasarkan dasar sehingga kita beriman, kita percaya kepada sesuatu. Nah, kenapa misalnya Abu Bakar Siddiq dikatakan dia yang paling dulu percaya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada Muhammad. Ya, ini karena Abu Bakar ini kan dia umurnya kan selisihnya cuma 2 tahun nih, dan sepupu lagi kan. Nah, ini Abu Bakar nih selisih, artinya kalau kita selisih 2 tahun, teman sepermainan lah. Artinya dari kecil Abu Bakar itu tahu siapa Muhammad itu gitu. Demikian juga orang-orang di sekitar Mekah, di situ Muhammad kecil sampai besar dia tahu Rasulullah tidak pernah bohong. Jadi tahu gitu, dia tahu. Makanya kemarin ada yang heboh soal bisa saja Rasulullah masa kecilnya main-main bilang curi jambu nah itu kan. Nah, ini orang tahu semua Rasulullah tidak pernah berbuat hal-hal yang tidak benar. Dia jujur, dia betul gitu. Nah, oleh sebab itu ketika Rasulullah jadi nabi, orang enggak mengatakan dia bohong, tapi orang enggak percaya. Ujung-ujungnya dibilang, wah gila tuh katanya. Tapi dia kalau dibilang bohong, ini enggak mungkin karena dia memang mengetahui dari kecil sebenarnya siapa Muhammad ini, siapa Rasulullah ini. Nah, artinya di sini saya pengen menyontohkan bahwa yang namanya iman itu ya ada pengetahuan awal dulu yang membuat ini, sehingga baru dia menyatakan bahwa dia beriman. Nah, Abu Bakar ketika Rasulullah turun dari mana itu pulang dari Isra Mi'raj, nah heboh orang Mekah kan, wah percaya enggak? Iya Abu Bakar, katanya Rasulullah pergi ke langit. Oh, mana aku percaya katanya, ya kan? Siapa yang ngomong? Muhammad. Oh, kalau Muhammad percaya aku katanya. Nah ini artinya ada pengetahuan awal dulu sehingga membuat kita percaya. Gitu. Kalau begitu, yakin itu ada tingkatannya, sebagaimana iman juga, Pak Iswan. Nah, tadi kan kita katakan bahwa iman itu kan percaya berdasarkan data-data awal. Nah, sedangkan yakin adalah pasti dan jelas berdasarkan ilmu pengetahuan, berdasarkan suatu ilmu pengetahuan. Jadi semakin banyak data, artinya semakin banyak data, ini kan semakin makin banyak yang diketahui, maka semakin tinggilah tingkat keimanan seseorang gitu. Nah, artinya ada korelasi antara iman dan yakin ini. Nah, dengan pengetahuan yang semakin tinggi keyakinan, tingkat kepastiannya semakin tinggi imannya. Nah, ketika dia mengetahui kepastiannya itu secara pikiran manusia, oh ternyata kemarin salah, hari ini benar. Nah, imannya berubah lagi. Nah, makanya dikatakan iman ini ada di kalbu, ada di otak, dia bisa berbolak-balik. Artinya sesuai dengan pengetahuan-pengetahuan yang kita yang dibuktikan. Nah, oleh sebab itulah tentara Romawi yang tadi kita sebut itu bahwa ia tidak memiliki keyakinan yang dibunuhnya itu adalah Isa alaihissalam, karena data-data kalau kita baca sejarah, data-data yang masuknya kurang, bahkan dia sendiri tidak pernah kenal dengan Isa alaihissalam. Dia melalui Judas Iskariot, melalui Yahuda dalam bahasa Arabnya itu. Nah, ini arti dikatakan bahwa dia antara yakin, zan dan iman. Nah, itu. Jadi ada berapa tingkatan tingkat yakin atau tingkat kepastian berdasar Al-Quran? Nah, kalau kita lihat yakin tadi kan pasti dan jelas, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus tetap berpegang dulu bahwa kebenaran itu kan ada kebenaran menurut manusia, ada kebenaran menurut Allah. Nah, ini. Nah, yang kedua, kalau kita lihat kata yakin jenisnya ini di dalam Al-Quran dia ada 3, yaitu ilmul yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Nah, mengenai 2 yang pertama, ilmul yakin dan ainul yakin,
Nah, ini kan kita dapat lihat di surah surah At-Takatsur itu ya. Nah, di surah At-Takatsur itu di situ Allah menceritakan alhaakumut takatsur zurtamul maqabir, bermegah-megahan nanti hingga kamu mati masuk kubur nanti. Itu terus dilanjutkan Allah katakan kalla saufa ta'lamun, sekali-sekali tidak, nanti kau akan mengetahui peristiwa yang tadi nih setelah kamu masuk kubur segala macam ini. Nah, nanti kau akan mengetahui kata Allah saufa ta'lamun tsumma kalla saufa ta'lamun. Sekali-sekali tidak, nanti kau akan tahu. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin, seandainya kamu tahu dengan ilmul yakin. Nah, yakin kan tadi pasti. Nah, seandainya kamu tahu dengan pengetahuan yang pasti, artinya ada hitungannya, ada rumusnya, ada pengetahuannya, itu segala macam. Nah, la tarawunnal jahim, kamu akan melihat, tanda kutip melihat jahim, melihat neraka. Arti di sini melihat ini bisa dalam abstraksi, bisa dalam gambaran, bisa artinya ada penglihatan secara ilmu pengetahuan, punya abstraksi bagi diri kita gitu. Nah, terus Allah katakan tsumma kalla saufa la tarawunnal jahim tsumma la tarawunnaha ainal yakin. Nah, kemudian nanti kamu akan melihat jahim itu, la tarawunnaha, jahim yang ada di dalam abstraksi kamu itu benar-benar dengan ainul yakin, ada bendanya, dengan mata sendiri melihat sumbernya. Nah, kata ain ini kan bisa arti mata, bisa arti sumber sesuatu yang kita lihat. Sumber mata air di dalam, biasa kalau di dalam puisi itu sebut juga dia sumber air, karena kan kok kita nangis kan keluar air gitu. Nah, ini dia katakan ainul yakin. Jadi kamu akan lihat nanti bendanya itu. Maksudnya pada saat apa? Pada saat nanti hari yauma summa latus alu yana yauma izin anin naim. Ketika nanti kamu saatnya pada hari ketika kamu dimintakan pertanggungjawaban tentang apa-apa yang kamu dapat, apa-apa yang nikmat yang kamu berikan. Nah, jadi dari ayat ini kita dapat memahami bahwa melalui ilmu yakin, ilmu yang pasti, ilmu pasti ini kita akan memiliki abstraksi di benak kita tentang adanya neraka. Nah, ini yang adanya ilmu pasti. Jadi sebenarnya Al-Qur'an itu kan itu juga ada matematik Al-Qur'an gitu. Kalau kita baca orang yang bergelut tentang ilmu pasti Al-Qur'an itu sangat menarik kan, banyak angka-angka yang Allah juga bermain angka dalam memberikan penjelasan kan, ada 6 hari, ada 7 hari. Nah, ini. Jadi kemudian katanya berdasarkan ayat tadi kita bisa mengetahui dengan cara pandang kita dari sumbernya. Nanti kita lihat apa yang namanya jahim itu pada saat ketika hari yauma pada hari nanti kita diminta pertanggungjawaban. Nah ini artinya apa? Artinya ilmu yakin dan ainul yakin itu pemikiran, keyakinan, kepastian yang dibangun oleh pemikiran manusia. Nah, ini ilmu yakin dan ainul yakin. Bagaimana dengan hakul yakin, Pak? Hakul yakin. Hakul yakin. Ya. Nah, kalau hakul yakin ini kan kita dapat di surah Al-Haqqah itu di ayat 51, tapi lanjutannya dari ayat 50. Nah, di situ Allah mengatakan wa innahu lahasrahu 'alal kafirin. Sesungguhnya Al-Qur'an itu kata Allah nanti akan jadi penyesalan oleh orang-orang kafir. Nah, Al-Qur'an artinya ayat-ayat apa isi-isi yang diinformasikan oleh Al-Qur'an itu gitu. Kenapa? Wa innahu lahaqqul yakin. Karena Al-Qur'an itu isi-isinya itu, ayatnya itu, itulah yang
hakul yakin. Nah, kita sudah bahas hak itu adalah kebenaran, itulah kebenaran yang pasti, yang hak. Allah tidak katakan itulah la sahilul yakin misalnya. Nah, itu karena sahih kebenaran manusia. Nah, jadi di sini hakul yakin ini kebenaran yang pasti yang ada di dalam Al-Qur'an. Nah, karena kita berbicara neraka, surga dan lain-lain ini ada di dalam informasi Al-Qur'an, maka semua isi Al-Qur'an itu termasuk informasi neraka itu tadi itu adalah dia suatu kebenaran yang pasti. Nah, sedangkan kebenaran dari hasil pemikiran manusia kita sudah bahas kan sahih. Jadi apapun yang kita dapat dari ilmu yakin, apapun yang kita dapat dari ainul yakin, ini tingkatnya masih pada kebenaran menurut pemikiran manusia. Sahih dengan didapat melalui metodologi atau aliran-aliran bagaimana cara menentukan kebenaran. Nah, oleh sebab itu selalu kita katakan pada beberapa diskusi yang lalu bahwa apapun yang kita pikirkan, apapun tindakan yang kita lakukan, serta apapun penilaian-penilaian kita terhadap sesuatu, nah untuk menjadikannya suatu, berarti yang kita anggap benar sahih ini kan, nah untuk menjadikannya sesuatu yang suatu kebenaran yang pasti, dia harus diverifikasi melalui hakul yakin, melalui kebenaran yang hak, kebenaran yang hak. Nah, jadi harus diverifikasi atau dirujuk. Jadi semuanya itu harus dirujuk. Maksudnya apa yang saya maksudkan tadi ya? Apa saja yang kita pikirkan itu ya harus dirujuk. Bahkan hadis sahih pun yang kita katakan itu, hadis ini kan orang yang menceritakan matan. Nah, dalam konteks ini matannya harus kita rujuk sebab hadis tingkatannya sahih dan dia tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an Al-Haq. Apa manfaat konsep ilmu yakin, ainul yakin dan hakul yakin ini dalam konteks pencarian kebenaran dalam ilmu pengetahuan, sains dan teknologi modern dalam dunia matriks, Pak Iswan? Nah, sebenarnya informasi yang diberikan oleh Allah 15 abad yang lalu ini kan sebenarnya inilah dasar-dasar kalau kita mau berpikir, dasar-dasar kita melakukan suatu apa yang saya katakan tadi, dalam kita berpikir, bertindak dan menilai gitu. Nah, di dalam konteks ilmu pengetahuan tadi, dari penjelasan surah At-Takatsur tadi dapat kita ketahui bahwa sebenarnya pengetahuan ini berdasarkan pengetahuan yang berdasarkan hasil pemikiran manusia ini secara umum dia dapat diperoleh dari dua cara, dari dua cara umum. Secara umum ada dua cara, itu baik dilakukan sendiri maupun secara berurutan. Nah, tadi kita kenal dengan ilmu yakin, artinya dengan pemikiran rasio. Ainul yakin dengan melihat bendanya gitu. Artinya ada dua nih. Ada pemikiran melalui pemikiran rasional, ada melalui pengalaman gitu. Kan ada dua. Nah, oleh sebab itu di dalam ilmu pengetahuan modern juga ini ada dua. Sebenarnya ini sumber ini pemikiran manusia, tapi dia tidak bertentangan dengan pemikiran apa yang disampaikan oleh Al-Qur'an gitu. Ada dua aliran di sini, aliran yang besar dua, pertama aliran rasionalisme. Nah, itu yang dirintis pada aliran rasionalisme itu yang mengatakan bahwa kebenaran ilmu pengetahuan itu bisa didapat dari rasio, dari pikiran-pikiran, dari ilmu. Nah, ini nanti kita dapat kepastian kebenaran. Nah, aliran yang kedua itu dinamakan aliran empirisme. Dia katakan tidak, rasio kan masih mikir katanya. Sebab apa yang dipikirkan itu biasanya kan apa yang dilihat. Berarti ilmu pengetahuan itu
itu sumbernya didapat dari pengalaman. Dari pengalaman itulah baru kita mikir. Nah, jadi dari sinilah ada dua pengetahuan. Yang satu dunia yang tadi Pak Jul katakan dunia modern ini kan, yang satu aliran rasionalisme dengan menggunakan rasio, yang satu aliran empirisme dengan menggunakan penglihatan, pengamatan. Nah, ini yang disebut yang pertama tadi Allah katakan ilmu yakin, yang kedua Allah katakan ainul yakin melalui pengamatan benda gitu. Nah, bagaimana menurut Al-Quran tentang dua ini? Nah, Al-Quran selalu menggandengkan ini harus sama gitu, harus sama nih. Cuma di Al-Quran ini selalu mendahulukan rasio dari pengamatan. Nah, misalnya kita lihat di dalam surah Al-A'raf ayat 179, di situ Allah katakan lahum qulubul la yafqahuna biha. Jadi dia punya rasio, dia punya otak, dia punya hati, kita katakan hati, tapi tidak dipahaminya untuk memahami. Nah, berarti kan ini yang didahulukan Allah, ini rasio ini gitu. Baru dilanjutkan Allah walahum a'yunun la yubsiruna biha. Dia punya ain, dia punya pandangan, dia tidak digunakan untuk melihat. Nah, terus lanjutannya lagi wa azanun layas layas ma'una biha. Jadi dengan telinga dia tidak digunakan untuk mendengar. Nah, jadi apa yang dikatakan Allah tadi, ada rasio kalbu untuk memahami, ada yang melalui empiris, pengalaman. Makanya disebut dengan mata dan telinga. Karena pengalaman itu hanya diperoleh dengan dua cara ini. Melalui mata, melalui telinga yang dari sisi empirisnya. Ya kan? Dari suara dan bentuk. Nah, ini Allah yang menyatakan secara bersamaan gitu. Nah, terus kalau kita lihat lagi misalnya di surah Al-Hajj ayat 146. Nah, di situ Allah menyebutkan juga, Allah katakan afalam yasiru fil ardi, apalam tidakkah kamu berjalan di muka bumi ini fatakunu lahum qulubun yaqiluna biha. Kenapa kamu tidak berjalan di muka bumi ini dengan kamu berjalan itu kamu punya otak. Dengan otak itulah kamu yaqilun, dengan gunakan akal kamu, kata Allah. Dengan itu kau gunakanlah akal kamu gitu. Au azanun, atau kamu kan punya telinga, kata Allah. Kenapa kamu la yasma'una biha? Kenapa tidak kamu manfaatkan telinga kamu gitu? Fa innaha la ta'mal absar. Jadi sebenarnya bukan mata kamu segala yang buta itu. Allah katakan walakin ta'mal qulub. Sebenarnya yang buta itu adalah otak kamu, kalbu kamu, allati bis sudur, yang ada di dalam batok kepala kamu. Itu yang Allah katakan. Nah, jadi dari sini kedua ayat tadi ini jelas menegaskan bahwa di Al-Hajj 46 tadi dan surah berapa tadi Al-A'raf 179 tadi, ini jelas menegaskan bahwa ilmu pengetahuan itu diperoleh baik melalui tanda kutip lah masyarakat modern sekarang ini, baik diperoleh melalui rasionalisme, aliran rasionalisme, maupun melalui dengan cara tanda kutip tadi metode empirisme. Jadi artinya menurut Al-Quran seluruh metode sains dan teknologi dalam mencari pengetahuan itu tidak ada masalah, karena sebelum dipikirkan Allah sudah memberikan informasi. Demikian juga seperti yang tadi kita jelaskan itu tentang tentang yakin tadi. Artinya dua ini pemikiran manusia gitu. Nah, untuk membuktikannya ini kan, nah harus kita verifikasi, balikkan lagi kepada hakul yakin.
Oh, bertentangan enggak? Kalau tidak bertentangan, ya jalan terus. Kalau bertentangan berarti belum sempurna nih. Kita cari lagi. Nah, inilah gunanya di tindakan praktis melalui siklus pencarian yang tiada henti dari pengalaman pengalaman ini kan melalui pengetahuan melalui apa yang dilihat dan didengar kan. Baru siklus kemarin kan kita dia pengetahuan, baru pemahaman, baru kesadaran, balik lagi. Nah, ini kan dua secara umum dua metode nih. Metode rasionalisme dan metode empirisme. Jadi ilmu pengetahuan, sains dan teknologi itu sebenarnya sangat dihargai oleh Al-Quran. Iya, jadi kan yang kita bicarakan ini kan ilmu semua nih. Nah, ilmu semua, ya kan? Nah, memang segala yang kita lihat semua itu kan memang disediakan Allah untuk orang-orang yang berilmu kan. Jadi untuk ulul albab, ulul ilmu. Oleh sebab itu Allah menyatakan bahwa Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, yarfa'illah. Orang-orang ini akan Allah angkat katanya. Nah, apapun yang bisa kita observasi ini disediakan Allah. Itu pun untuk apa? Untuk orang-orang berilmu. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari. Itu untuk apa semua? La ayatun liulil albab. Untuk disediakan untuk orang berilmu. Nah, jadi Allah selalu mengangkat derajat orang yang berilmu. Nah, kenapa Allah mengangkat derajat orang yang berilmu? Karena tidak semua orang bisa orang berilmu nih. Tidak semua orang bisa jadi guru, misalnya itu kan. Nah, ini punya ilmu pengetahuan spesifik yang harus ada ilmu yakin, harus ada ainul yakin. Kalau misal sholat misalnya, sholat puasa itu tidak seperti ilmu. Kalau ilmu kan orang-orang tertentu. Kalau sholat puasa tuh orang kaya sampai orang miskin bisa sholat. Orang kecil sampai orang besar bisa. Orang sekolah tak sekolah bisa. Orang apa lagi? Iya kan? Anak kecil bisa. Itu bahkan orang gila pun dia ikut biasa kan? Ikut bisa. Nah, artinya oleh sebab itu orang pintar, orang bodoh, ya semuanya bisa gitu. Tapi Allah katakan kalau ini enggak, makanya Allah katakan Allah angkat yarfa'an lagi. Itu orang ulul ilmu, ulul albab, karena tidak semua orang. Nah, kalau sholat ya tadi kayak contohnya tadi misalnya. Tapi ya memang benar anak kita kan kecil-kecil, pintar sholat, pintar ngaji. Nah, sekolah aja belum gitu. Jadi dari orang kaya, orang sangsut, orang benar ya semua bisa. Kalau soal salat. Nah, jadi disinilah mengapa Allah selalu mendahulukan, selalu sangat concern, sangat perhatian terhadap ilmu pengetahuan, sains dan teknologi ini. Jadi ini yang dapat saya sampaikan. Jadi ada 3 tadi itu kan, ada ilmu yakin, ada ainul yakin. Ini hasil pemikiran daripada manusia, sedangkan hakul yakin ini statement dari Allah yang ada dalam Al-Quran. Nah, inilah yang saya maksudkan, ada kebenaran dari pemikiran manusia melalui 2 ini yang namanya as-sahih, ada kebenaran di luar pemikiran manusia yang namanya hakul yakin. Nah, tinggal kita lihat yang dimaksudkan dengan hak itu apa di dalam Al-Quran. Jadi cukup sekian mungkin di dalam bahasan ini, Pak Jul. Terima kasih Pak Iswan. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah. Sebelum kita akhiri kajian ini, beberapa hal dapat saya sampaikan kesimpulan. Yakin adalah adanya suatu kepastian dan kejelasan terhadap sesuatu berdasarkan ilmu pengetahuan. Lawan kata dari yakin adalah zon, yaitu suatu persangkaan terhadap sesuatu tanpa didasari atas ilmu pengetahuan. Yakin terbagi atas 3 bagian, yaitu ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Ilmu yakin dan ainul yakin adalah kepastian dan kejelasan berdasarkan hasil pemikiran manusia melalui metode tertentu yang kualifikasinya disebut sahih. Hakul yakin adalah kebenaran yang pasti berdasarkan wahyu yang disampaikan oleh Allah. Apapun yang sudah dianggap sahih tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip hakul yakin. Demikian
kajian ini dapat kita akhiri. Sampai ketemu pada kajian mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.